Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman remaja yang hadir juga dalam majelis kali ini, terkhusus saya ingin menyapa anak-anak kita yang juga hadir dalam majelis malam ini. Tak bosan-bosannya kita berdoa untuk anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan insyaallah. Menjadi pemimpin yang akan berusaha sungguh-sungguh menegakkan agama Allah, yang di dadanya hanya ada satu kalimat tauhid, di mana impiannya tak lain adalah mencari kemuliaan di dalam kehidupan atau mati syahid di jalan Allah. Anak-anak yang kita didik kelak kita berharap menjadi problem solver atas masalah di sekitar kita yang sedemikian banyaknya. Bukan sebaliknya menjadi problem maker yang justru banyak kita mengurut dada atas kasus yang terjadi di sekitar kita. Karena itu, mari berupaya sungguh-sungguh mendidik generasi saat ini untuk menjadi generasi pemenang. Sebab apa? Kalau kita pelajari dari sisi sejarah, tepatnya 72 tahun yang lalu dari hitungan kalender Hijriah, tanggal 9 Ramadan hari Jumat tahun 1364 Hijriah, dan kebetulan kemarin juga 9 Ramadan hari Jumat. 72 tahun yang lalu bangsa Indonesia justru merayakan hari kemerdekaannya di bulan Ramadan. Hari Jumat Legi 9 Ramadan 1364. Ternyata justru Allah mendatangkan kemenangan kepada bangsa kita yang berjuang bertahun-tahun meraih kemerdekaannya di bulan Ramadan. Sekitar 72 tahun yang lalu, di mana justru di saat puasa atau ibadah Ramadan rutin dijalankan, kemenanganlah yang diraih. Dan pemimpin saat itu tahu bahwa bulan Ramadan bukan untuk berleha-leha atau bermalas-malasan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana mereka berupaya sungguh-sungguh mencari kemenangan. Sebab kemenangan hanya milik orang-orang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itulah pemenang sejati. Maka mereka tahu bahwa tak mungkin Allah menangkan jika kita berada dalam kemaksiatan. Tak mungkin Allah menangkan jika kita tak berada dalam ketakwaan. Itulah kenapa momentum Ramadan justru menjadi spirit kemenangan bagi pemimpin kita sekitar 72 tahun yang lalu kalender Hijriah. Maka kalau kita melihat justru realitas muslim saat ini yang justru terpuruk, inferior, berada di titik nadir, merasa minder dengan kaum non-muslim dalam segala sektor. Dari sisi perdagangan, ya, kita merasa bahwa orang-orang non-muslim yang dominasi oleh etnis tertentu paling jago untuk dagang. Atau dari sisi pendidikan, lihat olimpiade fisika, matematika, kimia, sekolah non-muslim justru menjuarai, justru mendominasi. Di mana anak-anak muda kita? Ya, atau dari sisi yang lain, di sisi politik kita pun sudah mengalami kekalahan. Setiap pemilihan pemimpin, hampir pilihan yang sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik umat Islam justru tak bisa dimenangkan. Apa dasarnya? Mungkin karena kita kurang menjiwai spirit dari Ramadan ini. Sebab sejatinya Allah hanya datang kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya Allah datangkan kemenangan bagi orang-orang yang justru
termotivasi dalam dirinya jauh dari kehidupan yang banyak berleha-leha. Itulah kenapa orang-orang yang hidupnya terbiasa dalam kesenangan, orang-orang terbiasa hidupnya dalam bergelimpangan yang namanya kesenangan-kesenangan, ya, dari dulu senantiasa disenangkan hidupnya, maka hati-hatilah, kelak orang ini akan mengalami penyakit yang namanya stroke jiwa. Stroke jiwa adalah ketika tak mampu menghadapi realitas, ya justru idealitasnya justru terpendam dan akhirnya mudah kalah oleh tantangan zaman. Maka spirit Ramadan memberikan dampak bagaimana kita justru mampu mengendalikan diri, di mana salah satunya adalah muncul kekuatan di saat kita lapar. Muncul kekuatan di saat kita mampu mengalahkan nafsu syahwat kita. Di mana orang-orang yang mampu mengalahkan gejolak syahwatnya, itulah ciri-ciri pemenang. Wajar kalau peperangan Badar, perang yang fenomenal terjadi juga di bulan Ramadan dan dimenangkan. Padahal dari sisi persenjataan, dari sisi logistik kita sangat kurang. Tahun 2 Hijriah ketika dilaksanakan perang Badar, umat Islam hanya mengutus pasukan 313. Ada juga riwayat mengatakan 317 melawan 1000 kaum kafirin. Dari 317 itu perhatikan, ternyata kendaraan yang dipakai pun hanya 72 ekor. Di mana 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Dari 313 hanya punya kendaraan 72, maka umat Islam pun tak mungkin menaiki unta atau kuda dengan bersamaan. Bayangkan membutuhkan perjalanan ke Bukit Badar selama 3 hari, mereka harus berjalan kaki dan bergantian naik kendaraan. Makanya sistem berkendara saat itu dirotasi. Dari satu kendaraan dipakai bertiga dengan cara satu orang naik, 2 orang berada di kanan dan kiri, mengiringi dengan berjalan kaki, mengikuti langkah kaki kuda atau langkah kaki onta. Begitu sudah sampai berapa mil, mereka pun gantian yang di atas turun, kemudian naiklah yang berikutnya sesuai dengan shift mereka untuk naik kendaraan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah sendiri berjalan juga, karena Rasulullah satu shift dengan Ali bin Abi Thalib dan sahabat bernama Masna bin Abi Masna. Dalam riwayat lain disebutkan bersama Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ikhwatal iman, perjalanan jalan kaki yang ditempuh oleh para sahabat mendatangi Bukit Badar dalam keadaan saum, dan itu dilakukan dalam keadaan yang lelah, justru memberikan energi kemenangan. Ternyata kemenangan bukan dari fisik mereka, karena kekuatan mereka tak mungkin berdaya. Justru kemenangan diturunkan oleh Allah ketika mereka berdoa langsung diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena doanya orang beriman. Ittaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kalian tatkala istighatsah, tastaghits, meminta dengan sangat, meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan kepada kalian, kemudian mengutus 1000 malaikat yang datang menolong kalian berbondong-bondong. Ternyata bukan fisik inti dari kemenangan. Kalau kita kemenangan mengandalkan fisik, mengandalkan akal, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang akan jatuh. Sesungguhnya kita akan orang-orang yang lelah. Justru kemenangan bersumber dari nasru minallah. Maka kalau kita selama ini hidup selalu gagal dalam banyak aspek, bisnis selalu gagal, prestasi selalu gagal, politik selalu gagal, inilah saatnya evaluasi muhasabah. Karena selama ini hanya mengandalkan kekuatan materi, hanya mengandalkan kekuatan finansial, hanya mengandalkan kekuatan strategi otak kita yang kita lakukan. Kita lupa meminta pertolongan, turunnya kemenangan dari Allah, nasrul minallah. The loser adalah bukan orang yang IQ-nya rendah. The loser adalah orang-orang yang jauh dari Allah. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita tidak punya motivasi berprestasi dalam banyak hal? Karena salah satunya kita lebih banyak menginfus mereka dengan materi, dengan berbagai macam teori-teori motivasi yang menjauhkan mereka dari sisi spiritualitas. Sehingga seorang ibu dengan begitu pongahnya menelpon sang ustadz. Ketika anaknya menjelang UN mengatakan, maaf ustadz, ya besok anak saya mau UN, hari ini ngaji libur dulu. Ya, karena khawatir UN, kalau ngaji terganggu UN-nya, persiapan UN. Ustadz itu lantas menjawab, ya ibu justru seuzon sama Allah. Siapa yang memenangkan? Siapa yang akan menghasilkan anak yang lulus UN?
Kalau bukan dari Allah, justru kalau saya jadi orang tua dari anak ibu, maka saya minta anak saya justru ngajinya dikencengin, sholat malam dikuatin, sodakohnya perbanyak. Karena jelas besok mereka akan melakukan UN. Yang terjadi justru adalah orang tua sendiri yang menyuntikkan kepada mereka. Nah, fokuslah belajar. Kamu harus jangan banyak ngaji, nanti ngaji malah gagal. Lagi-lagi hilanglah spirit kemenangan yang sejatinya bersumber datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini memberi evaluasi kita. Kita yang selama ini hanya mengandalkan kekuatan otak kita, kekuatan dari sisi manajerial kita. Kita adalah manajer yang hebat dengan berbagai macam keahlian kita. Ketika ternyata gagal, maka mungkin yang kita evaluasi adalah karena kita lupa mengundang rahmat Allah ke dalam organisasi kita. Kita lupa mengundang rahmat Allah ke dalam bisnis kita. Kita lupa mengundang rahmat Allah ke dalam politik atau sistem kita yang lain. Maka momentum Ramadan adalah momentum yang kita belajar dari semangatnya para pendahulu kita yang justru meraih kemenangan di Ramadan. Jauh hari sebelumnya kita belajar dari baginda Rasulullah yang justru di Ramadan meraih kemenangan di berbagai macam perang. Dan itulah sejatinya yang bisa kita lakukan. Lagi pesan Ramadan kali ini hanya ingin mengingatkan kita, menjauh dari Allah tandanya jatuh ke dalam kehinaan. Mendekat kepada Allah, siap-siap akan Allah menangkan, dan disitulah sejatinya kita akan mendapatkan gelar yang tertinggi. Meskipun kita dihinakan oleh orang-orang sedunia, jika Allah tinggikan, maka justru disitulah Allah membuktikan janjinya tak akan bisa ada yang menjatuhkan derajat seorang mukmin begitu setelah Allah muliakan. Mudah-mudahan tausiah singkat yang dibawakan kali ini memberi inspirasi buat kita semua, bahwa evaluasilah kehidupan kita, sudahkah kita justru mendekat kepada Allah. Dan puasa ini momentum terbaik, momentum di mana kita menahan lapar semata-mata karena Allah, semata-mata mengundang keberkahan dari Allah. Dan insya Allah jika ini kita lakukan rutin sekali, insya Allah akan mendatangkan kemenangan dalam berbagai macam aspek. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.